menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kata Rasulullah SAW, apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti yang samar-samar meninggalkan yang jelas, maka mereka adalah yang disebut oleh Allah orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, maka hati-hati. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan juga rahmati dimanapun Anda berada. Insya Allah di kesempatan Sabtu siang hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarhu Manzumati Bani Abi Daud Al-Ha'iyah yang merupakan buah karya dari Al-Imam Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat, pesan WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Manzumah Al-Ha'iyah oleh Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahumullah ta'ala dengan syarah Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf
dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan bait yang ke-16 yang masih berkaitan dengan akidatu ahli sunnati fis sahabah. Babnya berkaitan dengan akidah ahli sunnah tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya kita baca dulu bait yang ke-15. Wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu qidman thumma Utsmanu al-arjahu. Wahai ahli sunnah, katakanlah, sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dua sahabat beliau yang sejak dahulu kala menemani beliau dalam berdakwah, yaitu Abu Bakar wa Umar, thumma Utsman. Kemudian Utsman radhiyallahu taala anhu al-arjahu, menurut pendapat yang rajih. Kemudian bait yang berikutnya yang ke-16, warabi'uhum khairul bariyati ba'dahum. Kemudian yang keempat, yang paling mulia dari para sahabat Nabi SAW setelah tiga sahabat tadi, Aliun, Ali bin Abi Thalib, haliful khairi bil khairi munjihu. Ali radhiyallahu anhu yang senantiasa dalam kebaikan dan beliau juga memberikan kebaikan. Baik yang ke-17, wa innahum larrahtu la raiba fihim ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu. Dan sesungguhnya mereka, yaitu 4 khulafa rasyidin tersebut, larrahtu adalah sekelompok manusia yang tidak diragukan lagi bahwasanya mereka ala nujubil firdaus, di atas surga firdaus, bin nuri, ya, dengan cahaya mereka berjalan. Kemudian bait yang ke-18, Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatu wa Amir Fihrin wa Zubairu al-Mumaddahu. Ditambah lagi dengan Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha, dan Abu Ubaidah, Amir bin Fihr, Amir ya al-Fihri, kemudian Az-Zubair al-Mumaddahu. Ini bait yang ke-15 sampai 18. Insyaallah akan ada lanjutan bait yang ke-19 dan 20 nanti. Kita baca syarah dari Syekh Abdul Razak, bait yang ke-16. Wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Aliyun haliful khairi bil khairi munjihu. Ay rabi'us sahabati fil fadl huwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Para sahabat kita yakini semuanya manusia yang termulia, terbaik setelah para nabi, para rasul. Rasul bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dari para sahabat tersebut yang mulia ada yang paling mulia, yang paling afdal, yaitu tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian yang keempat baru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Khairul bariyah ay khairun nasi ba'da Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Beliau adalah manusia terbaik, yaitu setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dan ini adalah ijma' para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disampaikan oleh para ulama salaf untuk membantah kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah yang menganggap Ali lebih baik daripada Abu Bakar wa Umar. Wal bariyah min bara Allahul khalqa yabra'uhum ay khalaqahum. Kata-kata al bariyah khairul bariyah sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah, ya, sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah,
Ulaika hum khairul bariyah. Al-bariyah dari kata-kata bara'a yabra'u yang artinya khalaqa, yang Allah ciptakan. Wa Ali huwa ibnu ammi Rasul SAW wa zauju ibnatihi. Ali bin Abi Thalib adalah anak paman Rasul alias sepupunya Rasul SAW dan juga sekaligus menantunya Rasul SAW dari Fatimah. Wa Abu Sibtain, dan beliau adalah ayah dari dua cucu Rasul, Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhum jami'an, sahibul manaqib al-katsira. Ali bin Abi Thalib memiliki banyak keutamaan. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la ayyadallahu bika la utiyana rayata ghadan. Aku besok akan memberikan bendera kepada seseorang alladzi yuhibbuhullah wa yuhibbuhu, yang mana Allah mencintainya dan dia juga cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mahdiyyin wa qad asyara nazim ila ba'di fadailihi. Dan Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahullah ta'ala menyebutkan sebagian daripada keutamaan beliau. Di antaranya kata beliau, halifun ay al-muhalif lil khair alladhi halifu al-khair daiman yahdha bil khairi wa yanalul khaira wa yahsuluhu aida annahu daiman mulazimun lil khairi. Artinya Ali bin Abi Thalib senantiasa di dalam kebaikan. Bil khairi munjihu ay minan najah wa huwa tahsil maksud wa dhafar bihi. Senantiasa Ali bin Abi Thalib di atas kebaikan. Wa fi ibadin nusakh bil khairi yamnahu wa fi nuskha bil khairi mumnihun ay annahu yu'tin nas wa yamnahuhum fa fihi wasfu bisakha wal jud wal karam. Dalam sebagian redaksi dikatakan beliau senantiasa memberikan kebaikan, yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang sangat dermawan. Ini di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekali lagi kita yakini Ali bin Abi Thalib sebagaimana urutan kekhalifahan, beliau manusia terbaik setelah Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian bait yang ke-17, wa innahum larrahtu la raiba fihim ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu. Ay haula al-madhkurun minas sahaba al-khulafa al-arba'ah. Wa kadzalika alladhina sarada asma'hum fil baitil ati larrahtu wa hum asyratur rajul. Mereka yang disebutkan dari para sahabat Rasul, dari khulafa rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ditambah dengan 6 sahabat yang lain. Dalam bait yang berikutnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair, Talha, Abu Ubaidah. Mereka ini semuanya adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak diragukan lagi mereka adalah para penghuni surga Firdaus. Wa fi ba'din nusakh warahtu wal ala aqrab. Dalam sebagian redaksi dikatakan wa innahum warahtu. Ada perubahan wa innahum, kalau dalam bait yang kita baca tadi larahtu. Sesungguhnya mereka adalah sungguh-sungguh manusia yang tidak diragukan lagi para penghuni surga. Kalau dalam sebagian redaksi dikatakan wa innahum warahtu, mereka yaitu yang 4 khulafa rasyidin, warah ditambah lagi dengan yang berikutnya 6 sahabat. Dan itu kata Syekh Abdul-Razzaq yang lebih dekat kepada yang hak. Wa yakunu dhamir fi qawli wa innahum aidan alal arba'ati warahtu ma'tufun alaihi wal maksud bihim asitta al-madhkurun fil baiti alladhi ba'dahu.
Intinya wa innahum warahtu. Kalau dengan redaksi warahtu sesungguhnya mereka, yaitu para khulafa rasyidin yang 4 ditambah lagi dengan para sahabat yang berikutnya yang 6, mereka adalah para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. La raiba fihim ay la tuhma wa la syakka fihim wa fima sayanalunahu min Allah minal fadl. Tidak ada keraguan lagi bahwasanya mereka akan meraih karunia keutamaan dari Allah. La syakka fi manzilatin inda Ahlussunnah. Tidak diragukan lagi akan keutamaan mereka menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut kaum muslimin, menurut orang-orang yang beriman, beda dengan kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah, yang mereka bukan hanya sekedar mencaci maki Abu Bakar wa Umar wa Utsman, namun mereka mengkafirkannya. Bahkan mereka juga menvonis Abu Bakar, Umar dan Utsman finnar, di neraka. Naudzubillah min dzalik. Seperti dalam ungkapan tokoh mereka, Yasir Al-Habib, ketika mendikte orang masuk agama Syiah Rafidhah qatalahumullah, didikte dengan 4 kalimat syahadat. Di antaranya yang keempat, asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Saya bersaksi, kata mereka, bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ini bedanya agama Islam dengan agama Syiah Rafidhah. Kalau Islam mengatakan Abu Bakar, Umar, dan Utsman di surga, kalau agama Syiah mengatakan Abu Bakar wa Umar wa Utsman di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Wala raiba fi anna min ahli jannah. Tidak diragukan lagi, mereka 10 sahabat tadi pasti masuk surga. Nanti akan disampaikan hadisnya. Ala nujubin jam'u najib wa huwa akramul mal wa anfasuhu. Mereka di dalam surga Firdaus, di atas kendaraan-kendaraan, tunggangan-tunggangan yang paling berharga, yang paling mewah. Wal murad annahum yasrahuna fil jannah ala nujubin Firdaus wa hiya nuqul karimah wal khairul karimah yaruhuna 'alaiha wa yaghduna fil jannah. Maksudnya mereka berjalan di surga Firdaus dengan menunggangi unta kuda yang sangat mewah, yang istimewa. Rawah Muslim an Abi Mas'ud Al-Ansari qala ja'a rajulun binaqatin makhtuma faqala hadhi fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu laka biha yaumal qiyamah sab'umi'ati naqatin kulluha makhtuma. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seseorang datang kepada Rasul SAW dengan membawa seekor unta, dan dia mengatakan, unta ini aku sedekahkan, berikan di jalan Allah. Maka Rasul bersabda, bagimu pada hari kiamat 700 unta. Ini sekali lagi adalah tunggangan-tunggangan para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Wa rawat Tirmidzi an Sulaiman ibni Buraidah ibni Husayb an abihi anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, hal fil jannati min khairin. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Sulaiman bin Buraidah bin Husayb dari ayahnya, bahwasanya seseorang datang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah di surga ada kuda? Qala in adkhalakallahul jannah fala tasa'an tahmil fiha ala farasin min yakutatin hamra yatiru bika fil jannah haitsu syi'ta illa fa'al. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah jika memasukkanmu ke dalam surga, tidaklah engkau menghendaki untuk engkau memikul barang di dalamnya di atas kuda yang dari permata merah, yang engkau akan terbang dengan
kuda tersebut di surga kecuali engkau akan melakukannya. Artinya ada kuda di surga. Qala wa sa'ala rajulun faqala ya Rasulullah, hal fil jannati min ibil? Ya Rasulullah, apakah di surga ada unta? Qala falam yakul lahu misla ma qala li sahibihi. Namun Rasul tidak mengatakan seperti tadi. Qala in yudkhilaka Allahu jannah yakul laka fiha mastahat nafsuka waladzat ainuka. Jika Allah masukkanmu ke dalam surga, maka bagimu apa yang diinginkan oleh jiwamu dan yang dipandang nyaman oleh matamu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, meskipun kata Syekh di sini wasanaduhu dhaif, namun sanadnya lemah. Lakinnau ja'a min tariqin ukhra mursalan bi sanadin sahih. Namun ada riwayat yang lain yang mursal dengan sanad yang sahih. Walau syahid min hadis Buraidah radhiyallahu anhu fataqi bidzalik ila darajatil hasan. Namun dengan berbagai riwayat-riwayat yang ada, maka kalau disatukan derajatnya naik kepada derajat al-hasan kama fi silati sahihah lil Al-Albani rahimahullah, seperti yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya kumpulan hadis-hadis sahih nomor 3001. Wa yaqsidun nazim rahimahullah bihada anna haula maqtu'un lahum bil jannah. Namun inti pembahasan di sini 10 sahabat tadi itu pasti masuk surga. Dan Ahlussunnah wal Jamaah memiliki kaidah tidak boleh kita menvonis seorang pun masuk surga atau masuk neraka kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Ya, ini masalah menvonis person. Adapun kalau menvonis secara global, orang mukmin pasti masuk surga, orang kafir pasti masuk neraka, ini adalah kewajiban kita meyakini akan hal tersebut. Ini secara global. Adapun secara individu si B, si C, tidak boleh kita menvonisnya masuk surga atau neraka kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Dan dalam pembahasan 10 sahabat ini ada hadisnya akan kita baca nanti. Ya, sekali lagi menvonis surga neraka secara individu harus berdasarkan dalil secara khusus tentangnya. Wa sayati insyaallah dzikru badil ahadits adalah ala dzalik. Dan akan ada beberapa hadis tentang para sahabat yang 10 tadi pasti masuk surga. Sayyidalahum bidzalik Rasul SAW, Rasul yang memastikannya. Al-Firdaus ismun min asfa'il jannah. Al-Firdaus adalah salah satu dari nama-nama surga. Wa huwa ismun li a'la jannah wa awsatuha. Dan surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan yang paling pertengahan. Fafil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul SAW bersabda, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addahallahu lil mujahidina fi sabili. Sesungguhnya di surga ada 100 tingkat yang Allah sediakan bagi para mujahidin di jalan Allah yang berjihad, ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasul SAW. Kullu darajatain ma bainahuma kama bainas sama wal ard. Antara satu surga dengan surga yang di atasnya itu jaraknya antara langit dan bumi. Wa idza sa'altumullaha fasalu al-firdaus. Kata Rasul, jika kalian memohon kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa ala jannah. Karena surga Firdaus, surga yang pertengahan dan yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman. Dan di atas surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah. Wa minhu tafjaru anharul al-jannah. Dan darinya terpancar sungai-sungai di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di surga Firdaus bersama Rasul dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Abdullah bin Abi Dawud bin Nuri tasrahu ay yamunnu 'alaiha min ahli nur wal wada'ati wal baha wal husn. Ya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan cahaya kepada
para sahabat tadi ketika ada di surga. Tasrahu ay tadhhab haitsu sya'rakibuha. Ya, ketika berjalan di sungai di Al-Firdaus, di surga Firdaus, ya Allah Subhanahu wa taala tadi menganugerahkan cahaya kepada mereka dan mereka tadi menunggangi kendaraan-kendaraan tunggangan yang paling berharga dan mewah. Wa fi ba'dil nusakh fil khuldi tasrahu wal khuldu hiyal jannah li'annaha darun na'im al-muqim alladhi la yahulu wa la yazul. Dalam sebagai redaksi dikatakan ya mereka di dalam kekekalan berjalan. Kata-kata kekekalan di situ maksudnya surga Allah, tempat yang penuh kenikmatan yang tidak akan sirna. Wa fi hadza anna ahla jannah yatazawaruna fiha wa yahduna wa yaruhun litatimma ladzatuhum wa liyukammil unsahum wa sururahum nas'allahu al-karim min fadlihi. Dan di dalam surga ya mereka para penghuni surga saling menziarahi, berkunjung, ya mereka berpergian ke sana kemari untuk menyempurnakan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi kita mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Kemudian bait yang ke-18, Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubair al-Mumaddahu. Hadza tafsirun wa bayanun lirrahti bidhikri asma'ihim. Sa'id, Sa'ad, Ibnu Auf, Talha, dan seterusnya. Ini adalah penjelasan dari bait yang sebelumnya yang ada kata-kata bahwasanya wa innahum larrahtu, sesungguhnya mereka, larrahtu atau warrahtu, sesungguhnya mereka al-khulafa ar-rasyidun, dan ya orang-orang yang berikut ini siapa itu? Ini tadi Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha, dan juga Abu Ubaidah, Amir ibn Jarrah, was Zubair al-Mumaddahu yang terpuji. Haulai sitta ma'al arba'atil khulafa humul asyratul mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat ini, yaitu 6 yang kita sebut sekarang, dan 4 khulafa rasyidin tadi adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasul SAW. Kama basyarahum bidzalika Nabi SAW fil hadits tsabit as-sahih. Seperti yang Rasul kabarkan dalam hadis yang sahih, fahumur rahtul ladzina la raiba fi dukhulihimul jannah. Kita tidak boleh ragu, mereka semua ini pasti masuk surga. Wala raiba annahum ala nujubil firdaus fi jannatil khuldi yasrahun. Dan kita tidak ragu mereka di dalam surga Firdaus yang menaiki tunggangan-tunggangan kendaraan yang paling mewah, dan mereka kekal di dalam selama-lamanya. Waqad warada fi bisyaratihim bil jannati ahadits, dan kabar gembira tentang mereka ini pasti masuk surga, hadisnya sangat banyak, di antaranya marawahu at-Tirmidzi an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah, Umar di surga. Wa Utsman fil jannah, dan Utsman di surga. Wa Ali fil jannah, Ali bin Abi Thalib di surga. Wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah di surga. Wa Sa'ad bin Waqqas fil jannah. Wa Sa'id itu bin Zaid fil jannah. Wa Abu Ubaidah ibnu Jarrah fil jannah. Ya, hadisnya riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Sa'id bin Zaid, ya, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini yang wajib kita yakini karena Rasul yang memastikan, dan Rasul tidak berkata kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya sebab mengapa dinamakan al-asyratu al-mubasysyaruna bil jannah,
10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kenapa ada kata-kata 10? Padahal yang lain banyak Rasul sebutkan masuk surga juga. Di antara Thabit bin Qais bin Syammas, Hasan wal Husain, dan yang lainnya. Tapi disebut atau ada istilah 10 sahabat yang pasti masuk surga, itu karena mereka disebut dalam satu redaksi hadis. 10 sahabat yang pasti masuk surga tersebut disebut dalam satu redaksi hadis, maka muncul istilah al-asyratul mubasysyaruna bil jannah. Namun ini bukan penyempitan. Ada beberapa nama sahabat yang Rasul langsung sebutkan namanya secara individu penghuni surga. Kemudian kata Syekh, qala an-nadhimu lil Mustafa khairu sahbin nassa annahu fi jannatil khuldi nasal zadahum syarafa. Berkata seorang penyair, Nabi Muhammad SAW memiliki sahabat-sahabat yang telah ditentukan, dipastikan mereka pasti di surga yang kekal abadi. Dan itu sebagai tambahan kemuliaan kepada mereka. Hum Talha wa ibnu Auf wa Zubair ma'a Abu Ubaidah wa Sa'dan wal khulafa. Yaitu Talha, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair, Abu Ubaidah wa Sa'dan. Ada kata-kata Sa'dan maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid, kemudian baru al-khulafa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Sa'id huwa ibnu Zaid ibni Amr ibn Nufail. Yang dimaksud dengan Sa'id adalah Sa'id bin Zaid ibni Amr ibni Nufail, ibnu ammi Amirul Mukminin, anak paman dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, atau sepupunya Umar bin Khattab. Wa Sa'ad huwa ibn Abi Waqqas, wa ibnu Zubair huwa Abdurrahman ibnu Auf, wa Talha huwa ibnu Ubaidillah, wa Amir Fihr huwa Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah al-Fihri al-Qurashi, wa Zubair huwa ibnu al-Awwam. Dan kalau kita baca kitab Sahih Bukhari misalnya, ada kitab Fadail Sahabah, bab tentang keutamaan para sahabat. Dalam Sahih Muslim juga demikian. Dan di antara yang disebutkan adalah 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga ini. Al-mumaddahu ay alladzi lahul madaih al-katsira. Mereka 10 sahabat ini memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Wal madaih al-katsira lihaulai jami'an. Wa min a'dhami hadzal madah tabsyiru bil jannah. Dan di antara keutamaan mereka yang luar biasa tadi, mereka pasti masuk surga. Wa yundhar fi manaqib haula alal khusus kitab Ar-Riyadun Nadhira fi manaqibil asyra lil muhib at-Tabari. Dan kalau mau yang menginginkan lebih lagi tambahan bagaimana keutamaan-keutamaan mereka, maka silakan lihat kitab yang berjudul Ar-Riyad An-Nadhira fi manaqibil asyra oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala melanjutkan bait yang ke-19. Beliau berkata, wa kul khaira qaulin fis sahabati kullihim wa la taku ta'anan ta'ibu wa tajrahu. Katakanlah sebaik wa kul khaira qaulin fis sahabah. Katakanlah dengan kata-kata ucapan yang baik terhadap para sahabat Nabi semuanya. Dan jangan pernah mencaci maki, memperolok para sahabat Rasulullah SAW. Kata Syekh Abdul Razak hafidhallah ta'ala, walamma dzakara an-nazim haula takallama li sahabati umuman faqala wa kul khaira qaulin fi sahabati kullihim. Setelah Imam Abdullah bin Abi Dawud membahas tentang 10 para sahabat tadi,
Beliau melanjutkan secara umum para sahabat semuanya, bukan hanya yang 10 tadi, namun semua para sahabat wajib ya kita menjaga lisan. Jangan mengatakan tentang mereka kecuali yang baik. Ai la yakunu qaulukal khair wa kalamukal hasan khasan bihaulil ladina dzukiru bal kul khaira qaulin fi sahabati jami'ihim. Itu yang kita sampaikan tadi, memuji, mencintai, ya, mengatakan yang baik terhadap para sahabat bukan hanya 10 tadi, namun kepada semuanya. Fakulum udul ahlu fadlin wa nublin. Semua para sahabat manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik setelah para nabi, para rasul, maka tidak boleh kita mencela, mencaci makinya. Rasul SAW bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki sahabatku, baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Dan kalau kita mau meringkas ya akidah para ulama salaf tentang para sahabat, yang pertama wajib kita mencintai para sahabat Nabi. Karena Rasul bersabda, hubbul ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan mencintai kaum al-ansar, para sahabat Nabi SAW. Kemudian yang kedua, memuji para sahabat. Karena Allah banyak memuji para sahabat dalam Al-Quran. Dan demikian pula Rasul memuji para sahabatnya. Yang ketiga, wajib untuk kita mendoakan mereka dengan kebaikan. Ya radhiyallahu anhum rahimahumullah ghafarallahu lahum. Dan yang keempat, wajib untuk kita menjaga lisan dari mencaci maki, menjaga hati dari dengki iri kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, wajib mengikuti jejak para sahabat Nabi SAW. Imam Ahmad mengatakan, usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip akidah kita berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa sahabi huwaladzi laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Syekh Abdul Razak membawakan definisi sahabat Rasul versi Ahlussunnah. Para ulama Ahlussunnah, sahabat adalah yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Tentunya ketika Nabi masih hidup. Kemudian beriman kepada Nabi dan meninggal dunia di atas keimanan. Ya, ini yang harus disampaikan kepada umat. Ini definisi sahabat versi Ahlussunnah. Ini beda dengan sebagian ahli bid'ah. Mereka membuat definisi yang batil, yang sesat, menyesatkan. Di antaranya namanya sahabat, kata mereka, syaratnya harus pernah berperang sekali atau 2 kali, atau bersahabat dengan Nabi setahun atau 2 tahun. Ini adalah definisi yang bid'ah. Kemudian dari definisi tadi, mereka mengeluarkan banyak para sahabat Nabi dari kategori sahabat Nabi SAW. Maka hati-hati dengan definisi-definisi yang sesat, menyesatkan tersebut, yang di dalamnya ada celaan caci makian kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakulu man kana bihadis sifah fahuwa minas sahabati wa kul fihi khaira qaulin. Siapa saja yang memiliki 3 sifat tadi, pernah berjumpa, bertemu dengan Nabi dalam keadaan Rasul masih hidup, kemudian yang kedua beriman dengan Nabi dan meninggal di atas keimanan, maka dialah sahabat Nabi yang kita wajib mengatakan yang baik tentangnya. Walamma dzakarallahu fi suratil Hasyr al-Muhajirin wal Ansar qala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, setelah Allah menyebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat ke-8 tentang Al-Muhajirin, ayat ke-9 tentang Al-Ansar, ayat yang ke-10 Allah mengatakan dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu para sahabat, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan bagi saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, yang masuk ke dalam kategori alladzina sabaquna bil iman, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjaga lisan dari mencaci maki sahabat. Maka sebaliknya wajib mendoakan para sahabat. Ya wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian bagi orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Fa dzakarallahu liman ja'a ba'dahum sifatain. Huma salamatus sadar wa salamatul lisan. Allah menyebutkan dalam surat Al-Hasyr ke-10 tadi, dua sifat orang yang beriman yang sejati, yaitu selamatnya hati dari dengki iri kepada para sahabat, dan selamatnya lisan dari mencaci maki para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hakadha yajib an yakuna sahibus sunnah tujah sahabah. Dan inilah yang wajib ya bagi para pengikut sunnah Rasul, bagi ahlu sunnah terhadap para sahabat Nabi. Fala yahmil alaihim fi qalbi ghillan wa yakuna salima lisan fala yakda fihim wa la yakhud fi ma syajara bainahum. Ya, tidak ada kedengkian kepada para sahabat, tidak mencaci maki para sahabat, ya, dan juga tidak mendalam-dalami persengketaan, perselisihan di antara para sahabat Rasulullah SAW yang dengannya akan muncul celaan caci maki pada salah satu pihak yang bertikai. Rasul bersabda, "Idza dzikra ashabi fa'amsiku." Apabila disebut tentang para sahabatku, jaga lisan. Di antaranya yang berkaitan dengan pertikaian di antara para sahabat, antara Ali dan Muawiyah, Ali dan Aisyah dan seterusnya, wajib menjaga lisan. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang perselisihan di antara para sahabat tersebut, beliau membawakan ayat dalam surat Al-Baqarah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang sudah berlalu, bagi mereka apa yang mereka telah perbuat, dan bagi kalian apa yang kalian perbuat, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Para sahabat sudah meraih kemuliaan, sudah meraih keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah nyinyiri seorang pun dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhudhu fima syajara bainahum. Tidak boleh tadi mendalam-dalami, namun akhirnya jatuh kepada caci makian kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang pernah dikatakan oleh tokoh kelompok Ikhwan Muslimin yang bernama Said Qutb. Dia pernah mengatakan bahwasanya Muawiyah dan Amr bin As yarkanu ilal kadhib, memakai kedustaan, wal ghish kecurangan, wal khida kecurangan, wal nifaq kemunafikan, ketika berselisih dengan Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillahi min dzalik. Telah mencaci makian kepada Muawiyah dan Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Sekali lagi, harus sunnah menjaga lisan, bukan mencaci maki. Dan kata Imam Ahmad rahimahullah, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam au abghadahu bihadatsin kana minhu au dzakara masawi'u fa huwa mubtadi'. Apabila engkau melihat seseorang mencaci maki satu saja dari sahabat Rasul, atau menyebut kejelekan-kejelekannya, atau dia membencinya, maka ketahuilah dia adalah mubtadi' ahlu bid'ah. Kalau kata Syekh Abdul Razak,
bal yaqulu anhum ma yazidu hubbahu fil qulub. Ya, bahkan selayaknya untuk kita mengatakan yang baik terhadap para sahabat yang bisa menambahkan kecintaan kita kepada mereka. Bukan malah mencaci maki, menjelek-jelekkan para sahabat atau satu pun dari mereka. Wan Nazim rahimahullah asyara ila tahqiqi hatain sifatain biqaulihi wa kul khaira qaulin wa qad marra ma'ana anal qaul idza utriqa yashmalu qaulal qalbi wa qaulal lisan. Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahumullah ta'ala mengisyaratkan dengan kata-kata tadi, ya, wa kul khaira qaulin, katakanlah dengan kata-kata yang terbaik, ya, kata-kata, ya, atau al-qaul, ucapan itu secara mutlak bisa ada dua makna. Ucapan hati dan ucapan lisan. Ya, artinya harus menjaga hati, jangan jangan membenci sahabat Rasul, dan jaga lisan, jangan mencaci maki sahabat Rasul SAW. Wa yakunul makna kul fihim khaira qaulin biqalbika bi an yakuna saliman minal ghilli wal hiqd wa la yahmil tujahum ilal khair. Intinya tadi harus seorang muslimah menjaga hati, jangan sampai membenci, mencaci maki, ya, dengan lisannya para sahabat Rasulullah SAW. Wala taqutu'anan ta'ibu wa tajrahu, jangan mencaci maki, mencela, memperolok sahabat Rasulullah SAW. Lama amara wa raghaba sahibah sunnah fi an yakun fi sahabah khaira qaulin hadzarahu min an yaqa fi ta'an wa tajrih li ayyi ahadin minhum. Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahullah ta'ala setelah memotivasi, menyuruh Ahlussunnah untuk berkata yang baik terhadap para sahabat Rasulullah SAW, beliau juga melarang, memperingatkan jangan sampai Ahlussunnah jatuh ke dalam celaan caci makian kepada seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW. Dan ucapan para ulama Ahlussunnah sangat luar biasa pasnya kepada orang-orang yang mencela para sahabat Nabi SAW. Di antaranya Imam Al-Auza'i rahimahullah pernah berkata, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah SAW fa'lam annahu zindiq. Apabila Anda melihat seseorang mencaci maki satu saja sahabat Rasul, maka ketahuilah dia yang mencaci maki itu adalah zindiq. Na'udzubillahi min dzalik. Kayak kata Syekh lagi, to'anan wala takut to'anan. Jangan engkau menjadi to'anan. To'anan secara asalnya itu maknanya kasir ta'an, yang banyak mencela. Wal maksud an-nahyu anit ta'an fi sahabah. Namun maksudnya mencela secara mutlak para sahabat. Enggak harus sering. Sekali saja tidak boleh. Apalagi sering. Maka ancamannya tadi laknatullah wal malaika wan nasi ajma'in. Walaisal maksud an-nahyu anil mubalagha fit ta'an. Bukan maknanya larangan dari kalau sering mencaci maki. Namun kalau satu dua boleh, tidak. Sekalipun saja tidak boleh mencela, mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dibahas secara bahasa, kata-kata to'anan ala wazni fa'al itu tidak harus maknanya banyak, sebagaimana firman Allah, wa ma rabbuka bidzallamin, dzallam lil abid, tidaklah Rabbmu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dzallam bukan berarti pernah berbuat zalim, tidak. Makna ayat ini, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kemudian dalam hadis disebutkan, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish wal badhi. Seorang mukmin itu bukan orang yang mencela tanpa hak, bukan yang melaknat tanpa hak, dan bukan yang berbuat kekejian. Ai laisa bidita'nin, makna laisa ta'anan, maknanya laisa bidita'nin, tidak mencela, itu tanpa hak tadi. Walaisa bidila'nin, tidak mencela tanpa hak tadi. Adapun kalau mencela, melaknat di tempatnya sesuai dengan
porsinya tidak ada masalah. Sebagaimana para as-salaf terdahulu, mereka melaknat tokoh-tokoh penyesat umat. Kata Imam Abu Hanifah, la'anallah Amr bin Ubaid li'annahu fataha ilmal kalam. Semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah, karena dialah yang membuka pintu kesesatan ilmu kalam ini. Kalau dikatakan di sini, hadza ma'a umumil muslimin, fa kaifa bil amr ma'as sahabati al mu'addalin. Orang beriman tidak boleh mencela tanpa hak, meskipun sekali saja, apalagi mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajrahu al-jarh wal kalam wal khawd fi masyara bain sahabah wan nail minhum laisa da'ba al-sunnah wala min manhajihim. Demikian pula tidak boleh mencela seorang pun dari para sahabat Nabi yang bertikai di waktu itu. Dan itu bukan termasuk manhaj al-sunnah wal jamaah. Namun itulah manhaj ahli al-bidah seperti Said Qutb CS. Bal huwa sya'nu alil ahwa wasabili ahli dhalal. Tapi inilah kebiasaan kelakuan ahli bid'ah, ahli ahwa dan ahli dhalal. Seperti yang mungkin pernah kita dengar sebagian orang mengatakan bahwasanya pertikaian di antara para sahabat itu karena rebutan kekuasaan. Ini juga sama, celaan, caci makian, tuduhan, dusta kepada para sahabat Nabi SAW. Para sahabat yang bertikai mereka ahli ijtihad. Kalau ada yang benar dapat 2 pahala, kalau benar dapat 1. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Tidak boleh dicela, dicaci maki, apalagi dituduh mereka rebutan kekuasaan. Na'udzubillah min dzalik. Para sahabat hati mereka jauh dari tamak kepada kekuasaan tersebut. Wa nadhim huna yuqarrir adalata sahaba wa makanatahum. Imam Abdullah bin Abi Dawud di dalam bait syair tadi menegaskan tentang bagaimana keadilan para sahabat, kedudukan, keutamaan mereka. Alladzina syarrafahumullah bi suhbati nabihi, yang Allah muliakan mereka dengan menemani Nabi SAW. Wasama'il wahyi minhu ghaddan tariya kama unzil, dan mereka mendengar wahyu langsung dari Rasulullah SAW dalam keadaan bersih, murni, seperti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahum udulun thiqat, mereka manusia-manusia yang adil dan terpercaya. Wahum hamalatud din wa naqlatuhu lil ummah, mereka lah orang-orang yang menyampaikan agama ini kepada umat Islam. Yaqulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini ada ungkapan yang sangat indah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang selayaknya kita ingat dan camkan. Karena ini juga berkaitan dengan metode manhaj kita dalam beragama ini. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mencari suri teladan, jadikan para sahabat Rasul sebagai suri teladan. Fa innahum kanu abarhadil ummati quluban, karena mereka adalah manusia yang paling baik hatinya, wa a'maqaha ilman, yang paling mendalam ilmu agamanya, wa aqallaha taqallufan, yang tidak berlebihan dalam beragama, wa aqwamaha hadyan wa ahsanaha halan. Mereka adalah manusia yang paling lurus petunjuknya, yang paling baik keadaannya. Ikhtarahumullah li suhbati nabihi, mereka dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenali jasa-jasa keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikuti jejak para sahabat Rasul. Fa'innahum kanu alal hudal mustaqim, karena mereka di atas jalan yang lurus. Makanya yang menyelisih pemahaman sahabat, yang menyelisih ijma' sahabat, pasti sesat, pasti batil. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Wa min huna yu'lam
anna ayat ta'nin fi sahabah fa inna ma huwa ta'nun fid din. Ya, dari sini perlu diketahui mencela para sahabat itu sama juga dengan mencela agama Islam. Ya, seperti Syiah Rafidah qatarahumullah yang mereka mengatakan kanan nasu ahla ridda ba'da wafati Rasul SAW. Manusia sepeninggal Rasul murtad. Ya, para sahabat kata mereka murtad kecuali 3 saja. Ya, namun intinya bagaimana ini adalah pelecehan terhadap agama Islam. Kalau para sahabat yang membawa Islam pertama kali dari Rasul SAW dikatakan murtad, ini juga apa? Yang menjatuhkan yang dibawa oleh para sahabat dari ajaran al-Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka sekali lagi, masihkah kita menamakan Syiah Rafidah Muslimin sedangkan mereka luar biasa ya caci makiannya terhadap yang membawa Islam pertama kali, yaitu para sahabat Rasulullah SAW yang langsung menimba ilmu ya dari Rasulullah SAW. Di anna sahabata humul ladzina naqalu din, para sahabat yang mengajarkan agama ini kepada ya kita atau sampai kepada kita. Walida ma min hadisin narwihi anin nabi sallallahu illa wal wasitatu bainana wa bainahu ahadus sahabah. Ya, oleh karena itulah dalam hadis ya tidaklah kita meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu kecuali perantaranya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fata'nu fihim ta'nun fiddin, mencela mereka para sahabat itu sama saja dengan mencela Islam. Warida yaqul Abu Zur Ar-Razi rahimahullah. Oleh karena itulah Imam Abu Zur Ar-Razi seperti yang kita telah sampaikan tadi berkata, idza ra'aitumur rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah SAW fa'lamu annahu zindiq. Apabila kalian melihat seseorang mencela satu saja sahabat Nabi seperti Muawiyah tadi, maka ketahuilah dia itu zindik, ya alias munafik, dan itu sungguh yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ayatun nifaq bughdul ansar, tanda kemunafikan membenci kaum al-ansar, membenci para sahabat Rasulullah SAW. Dan kata para ulama, kalau membenci kebanyakan mayoritas para sahabat, mencela, mencaci makinya, maka dia keluar dari Islam. Adapun kalau mencaci satu sahabat Rasul, maka dia mubtadi' al-bid'ah. Kata Imam Abu Zur Ar-Razi lagi, ili anna dina hakun wal qur'ana hakun wa innama naqala lana dzalika as-sahabatu. Sesungguhnya agama Islam ini hak, Al-Quran adalah hak, dan yang membawa Islam Al-Quran dan juga sunnah Rasul kepada kita atau sampai kepada kita para sahabat Rasul SAW. Fahaulai aradul jar fi syuhudina, mereka yang mencela para sahabat ingin untuk mencela para saksi-saksi kami, liyubtilul kitab wa sunnah, untuk membatalkan Al-Quran dan sunnah. Wahum bil jarhi aula wahum zanadiqah, mereka yang mencela para sahabat lebih layak dicela dan mereka adalah zindiq. Dan Imam At-Tahawi yang mengatakan wa nubghidu man yubghiduhum wa bighayri yadhkuruhum, wajib bagi kita membenci yang membenci para sahabat ya, dan yang mencaci maki para sahabat. Harus ada al-bughd, al-bara kepada siapa saja yang mencela para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan di sini, fatakfiru sahabah wa takdzibuhum dasisatun min dasaisil yahud. Adapun mengkafirkan para sahabat, mendustakan para sahabat, itu adalah ajaran Yahudi. Ya, dan Syiah Rafidah qatarahumullah adalah produk Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya, mereka musuh para sahabat Nabi SAW dan juga musuh Islam dan kaum muslimin. Walaisal maksud bihi atan fi sahabat dzatihim wa innamal maksud al-hailula bainan nas wa bainad din. Dan mereka yang mencaci maki para sahabat, tujuan mereka intinya bagaimana menjauhkan umat dari al-Islam.
fa indama yurawij ar-rawafid anna Abu Hurairah kadzdzab aw ghairahu min as-sahabah fa inna man intalat alaihi hadhihi di'ayah yansarif anid din wala yathiq bihi wala yatma'in li adami thiqati bima naqalahu. Oleh karena itulah Syiah Rafidhah ketika mereka mencaci maki Abu Hurairah dengan mengatakan Abu Hurairah pendusta atau selainnya dari para sahabat, ya sesungguhnya hal ini muncul karena tadi kebencian kepada Islam. Ya, orang itu tidak lagi mempercayai yang membawa Islam ini, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Wa ithiqa tabaqa fi dinin yurma hamalatahu bil kadhib wa ittahamuna bil kifr. Bagaimana orang itu punya kepercayaan terhadap kebenaran Islam, sedangkan para pembawanya dicaci maki, dituduh kafir dan sebagainya. Wa hadza yu'raf muradul qaum, maka dari sini wa bihadza yu'raf muradul qaum, maka dari sini kita tahu tujuan utama kelompok Syiah Rafidhah ingin untuk menghancurkan Islam dari dalam. Fa fi sahihain min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla udin dahaban ma adraka muddani wala nasifa. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, hal itu tidak menyamai satu mud, dari sedekah para sahabat, bahkan dari setengah sedekah para sahabat Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain dikatakan, idza dzikra ashabi fa'amsiku. Apabila disebut tentang para sahabatku, maka jaga lisan. Maknanya, wal murad idza dzikru bighayri jamil. Apabila disebut sahabat Rasul dengan kata-kata yang kurang baik, maka harus jaga lisan. Fa sahabat radhiyallahu anhum la yudkarun illa bil khair. Tidak boleh menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Wal jamil wal ihsan ma'ad du'a lahum bil maghfirah war rahmat war ridwan. Namun tidak boleh mencela para sahabat, namun harus memuji para sahabat dengan didoakan yang baik. Di antaranya bil maghfirah, ghafarallahu lahum wa rahimahumullah wa ridwan radhiyallahu anhum. Khilaf ma yaf'aluhu dzawul qulub al-mankusa wal uqul al-makusa min khadin fi sahaba aw ba'dihim ta'nan wa tanakusan wa sabban wa tajrihan. Hal ini berlainan dengan kelakuan ahli bid'ah dari Syiah Rafidhah, kelompok-kelompok harokah yang hati mereka telah terbalik, demikian pula dengan akal mereka yang terbalik, bagaimana mereka mencaci maki, mencela para sahabat Nabi SAW. Fa'alu naqidha ma umiru bihi. Mereka melanggar perintah Allah yang mewajibkan mencintai, memuji, mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Waftaraf wa qatarafu didda ma du'ilai. Dan mereka sekali lagi menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul tentang para sahabat Nabi. Rawah Muslimun fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat li Urwa ibn Zubair ya ibn akhi umiru an yastaghfiru li ashabin Nabi sallallahu fasabbuhum. Kata Aisyah kepada Urwa bin Zubair, wahai anak saudaraku, mereka orang-orang itu diperintah memohonkan ampun kepada Allah untuk para sahabat, namun justru mereka mencela, mencaci maki para sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah minaz zaghi wal buhtan. Wa nas'alu subhana alla yaj'al fi qulubina ghillan li ahadin min ahli iman wa an yaghfir lis sahabatil abrar al-udul al-akhir wa likulli man ittaba bil khair wal ihsan. Doa semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam hati kita kedengkian kepada orang yang beriman, dan semoga Allah mengampuni para sahabat Rasulullah SAW dan yang mengikuti mereka dengan baik. Dan yang terakhir, bait ke-19 mengatakan, "Tsumma innan nadhim lama bayyana makana sahaba
wa hasa ala qaulil khair fihim wa hadzar min at-ta'an fihim qala mubayyin ad-dalil ala ma dzakar atau ma dzukir. Kemudian Imam Abdullah bin Abi Dawud setelah menjelaskan kedudukan para sahabat ya dan memotivasi menyuruh mereka mengucapkan yang baik terhadap para sahabat, beliau juga melarang, memperingatkan dari mencela para sahabat. Kemudian setelah itu beliau membawakan dalil tentang bagaimana Allah memuji para sahabat Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, tafadhalu. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Untuk pertanyaan yang pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz dan keluarga. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita ketika menjelaskan kepada anak-anak cerita peperangan Siffin yang terjadi di antara para sahabat? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kata Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, khatibun nas biqadri ukulihim. Sampaikanlah ucapan Anda kepada orang lain sesuai dengan kemampuan mereka berpikir bernalar. Maka sampaikan saja yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak menjadikan anak tersebut berpikir yang tidak terhadap para sahabat Nabi SAW. Cukup kita sampaikan bagaimana keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sebagainya. Belum saatnya saya rasa disampaikan masalah kronologi yang ada ketika perang Siffin, perang Jamal tersebut, agar mereka tidak berpikir yang tidak terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi cerita-cerita tentang hal itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada 3 kategori. Cerita tentang perselisihan peperangan itu ada 3 kategori. Ada yang dusta 100%, ada yang sahih namun banyak bumbu-bumbu tambah-tambahan yang dusta, dan yang ketiga ada yang as-sahih 100%, namun sekali lagi khatibun nas biqadri ukulihim. Cukup kita sampaikan bagaimana perjuangan para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ketika sedang takziah, saya mendengar seseorang berbicara bahwa si mayit adalah orang baik dan baginya surga. Apakah ucapan ini termasuk memastikan seseorang ke dalam surga? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, dalam akidah al-sunnah sekali lagi dilarang keras menvonis siapapun masuk surga, masuk neraka, kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Imam At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nara. Kami Ahlussunnah tidak memastikan siapapun dari kaum muslimin masuk surga atau masuk neraka. Imam Tahawi juga mengatakan narju lil muhsinin minal mu'minin an yudkhilahumul jannata birahmati wa ya'fu anhum wa la nas'alu bil jannah. Kami hanya bisa berharap semoga orang-orang yang baik dari orang yang beriman, Allah ampuni mereka, Allah masukkan ke dalam surga. Hanya berharap wala nas'alu bil jannah.
Namun kata Imam Tahawi, kami tidak bisa memastikannya masuk surganya, berharap. Ya, adapun kaum muslimin, ya orang-orang awam khususnya, bahkan juga para tokoh, kadang ada ungkapan-ungkapan mereka yang menyelisih akidah salaf ini. Fulan, karena dia diketahui mati dalam keadaan husnul khotimah, menurut dohirnya, wah sudah langsung katakan dia pasti masuk surga. Ini naudzubillahi min dzalik. Ini masalah gaib, dari mana kita tahu? Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan dalam Sahih Bukharinya, la yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh mengatakan si fulan syahid. Ya, kemudian beliau membawakan riwayat, ada sebagian orang atau salah satu dari mereka ketika berperang luar biasa beraninya. Para sahabat memuji, namun Rasul mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Kita nggak tahu hati orang, kita nggak tahu akhir hayat seseorang, kita nggak tahu perbuatan amal-amalannya. Ya, sekali lagi, menvonis surga neraka, secara individu, si B, si C, surga neraka, sekali lagi, ini tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan berikutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah disebutkan tadi Ustadz dalam sebuah hadis 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan disebutkan dalam satu hadis, ya. Sedangkan di hadis lain Nabi menjelaskan bahwa ada sahabat juga yang masuk surga, di antaranya Abdurrahman bin Somit dan juga Bilal bin Rabah. Apakah penyebutan 10 sahabat secara langsung ini menunjukkan bahwa mereka lah sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabat yang lain? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, ya, betul apa yang dikatakan tadi. Para ulama ketika menyebutkan siapa para sahabat yang terbaik secara individunya, mereka menyebut 10 sahabat tadi. Ya. Adapun secara kelompok, kaum Muhajirin lebih utama dari kaum Al-Ansar. Namun secara individunya, iya betul, 10 sahabat itulah yang terbaik di antara semua para sahabat Rasulullah SAW yang lain. Ya, dan sudah kita sampaikan tadi juga, 10 tadi bukan pembatasan yang disebut masuk surga oleh Rasulullah SAW, masih banyak yang lain, cuma mereka inilah yang memang terbaik. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, disebutkan tadi pengertian dari sahabat Nabi adalah harus bertemu dengan Nabi dan juga meninggal dalam keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah Raja Najasyi termasuk ke dalam sahabat Nabi sedangkan belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pernah melakukan salat gaib ketika Raja Najasyi meninggal? Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam, sebagaimana yang sudah didefinisikan oleh para ulama, yang pernah berjumpa, maka yang pernah hidup di zaman Nabi, namun tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka tidak bisa dikategorikan sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita pada Sabtu siang hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada Sabtu siang hari ini, kita persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan ikhtitam atau penutup. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Baik. Tidak ada yang bisa kita sampaikan dalam penutupan ini kecuali hanya sekedar menukil ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala yang sangat indah tentang masalah sahabat atau akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat. Imam Tahawi mengatakan, wa nuhibbu ashaba Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi adin minhum. Kami
mencintai semua para sahabat Nabi SAW. Meskipun kami tidak berlebih-lebihan dalam mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Wala nadhkurum illa bi khair. Kami tidak menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Dan kata beliau tadi, wa nubghidu man yubghiduhum wa bi khair yadhkuruhum. Dan kami membenci yang membenci para sahabat Nabi. Dan kami membenci yang mencaci maki para sahabat Nabi SAW. Hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai para sahabat adalah bentuk mengamalkan agama. Dan itu bentuk keimanan dan kebaikan. Wa bughduhum kufrun wa nifakun wa tughyan. Dan membenci para sahabat itu bentuk kekafiran, kemunafikan, dan bentuk kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas akidah dan manhaj para sahabat Rasulullah SAW, dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Aku qouli hada, kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi merupakan penutup dari Ustadz yang menandakan bahwa pertemuan kita pada Sabtu siang hari ini sudah berakhir. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi motivasi untuk kita selalu menuntut ilmu syar'i dan juga memperdalamnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas perhatiannya. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.